semuanya. Salam sehat, salam ekologi. Perkenalkan, nama lengkap saya Ronaldinho Claudius Terong, biasa dipanggil Dino. Saya mahasiswa semester 3 Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Sanata Dharma. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menelusuri tentang masalah sampah serta tawaran dari ajaran gereja dan ekologi. Penasaran dengan videonya? Mari kita telusuri bersama. Ini bumi kita, satu-satunya rumah bagi miliaran kehidupan. Tetapi apakah kita akan membiarkan bumi ini terbungkus dengan sampah plastik selamanya? Atau mulai bergerak mengambil tanggung jawab? Lingkungan yang bersih akan memberikan kita kenyamanan. Tetapi bagaimana jika kita dihadapkan pada fenomena dan kenyataan seperti ini? Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang mendukung. Beberapa titik sudah pantai. Kita sebagai konsumen merupakan penghasil sampah dari setengah sampah yang ada di Indonesia. Jumlah sampah yang ada di Indonesia hampir mencapai 100 ton, termasuk sampah plastik yang dihasilkan per orang setiap harinya. Sampah merupakan faktor utama dari segala sumber penyakit dan bencana alam yang terjadi di tanah air kita, Indonesia tercinta ini. Banjir dan lingkungan yang tidak bersih disebabkan karena cara pengolahan sampah dan praktik membuang sampah sembarangan. Hal ini menjadi bukti akan perilaku dan tindakan kita yang tidak bertanggung jawab. Dalam pandangan Gereja Katolik, terutama melalui ensiklik Laudato Si yang ditulis oleh Paus Fransiskus tentang bumi adalah rumah kita bersama yang saat ini sedang menderita atau terluka. Masalah sampah plastik bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan krisis moral dan spiritual yang mendalam. Secara ilmiah dan ekologis, plastik adalah ancaman bagi keberlangsungan ekosistem. Mengapa demikian? Alasan yang pertama, karena dapat menjadi pencemaran rantai makanan. Plastik yang terurai menjadi mikroplastik masuk ke tubuh hewan dan akhirnya dikonsumsi oleh manusia, menyebabkan gangguan kesehatan. Alasan yang kedua, yakni terjadinya kerusakan keberagaman hayati, di mana jutaan hewan mati setiap tahun karena terjerat atau memakan sampah plastik yang tidak dapat dicerna. Dan alasan yang ketiga ialah ketidakadilan bagi generasi mendatang. Plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Artinya, kita sedang mewariskan sampah kepada anak cucu kita. Selain itu, gereja melihat masalah plastik melalui lensa etika dan iman, di mana Paus Fransiskus pernah mengkritik keras bahwa gaya hidup modern yang memandang benda sebagai sesuatu yang bisa dibuang begitu saja setelah dipakai. Plastik sekali pakai dan dibuang sembarangan adalah simbol nyata dari sikap egoisme. Gereja mengajarkan bahwa kita tidak bisa memisahkan krisis lingkungan dan krisis sosial. Sampah plastik seringkali menumpuk di permukiman orang miskin dan mencemari sumber air mereka, sehingga ini juga merupakan isu keadilan sosial. Dalam kitab Kejadian, manusia ditugaskan untuk mengusahakan dan memelihara taman bumi. Membiarkan sampah plastik merusak bumi berarti kita gagal menjalankan amanat suci Allah.
Sebagai umat beriman, kita diajak dan mengajak untuk melakukan pertobatan ekologis, yaitu perubahan hati yang berujung pada aksi nyata. Langkah sederhana bagi aksi konkretnya adalah kita cukup dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, berani menolak plastik yang tidak perlu dalam kehidupan sehari-hari, dan memilah sampah di rumah agar plastik dapat diolah kembali. Hal ini ditekankan dalam dokumen ensiklik Laudato Si nomor 12 yang berbunyi, "Dunia bukan sekedar masalah yang harus dipecahkan, tetapi misteri penuh kegembiraan yang harus kita renungkan dengan penuh kegembiraan dan pujian." Nah, bagaimana teman-teman? Setelah kita disuguhkan dengan fenomena dan fakta yang membuktikan, apakah kita masih tetap dan terus memelihara kebiasaan buruk kita, yakni membuang sampah sembarangan? Atau malah sebaliknya, kita dituntut kita menjadi garda terdepan untuk memberantas masalah sampah di negeri tercinta kita ini? Langkah kecilmu hari ini adalah investasi besar bagi masa depan. Berteori tentang sampah bukanlah solusi, tetapi tindakan adalah jawaban. Mari peduli lingkungan, ciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, dan sehat.